Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya terlebih dahulu dengan membaca firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atas sesuatu kesalahan kepadanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya.
Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua singa itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua singa itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores Persia itu." Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, rupanya seorang yang bekerja keras dan jujur tidak selalu disukai oleh banyak orang. Contohnya Daniel. Daniel sama sekali tidak disukai oleh sebagian besar pejabat tinggi dan wakil raja. Mereka mencari cara untuk menjatuhkan Daniel, namun hasilnya nihil, sebab ia atau Daniel adalah pribadi yang jujur, setia, dan memiliki integritas. Meskipun demikian, ada satu hal yang dianggap sebagai kelemahan oleh para musuh Daniel, yaitu kesetiaan Daniel kepada Allahnya. Mereka mengusulkan kepada raja
agar ia mengeluarkan larangan dan hukuman bagi siapapun yang menyampaikan permohonan baik kepada dewa maupun manusia selama 30 hari. Ternyata Daniel sama sekali tidak menggubris titah raja itu. Bahkan ia bertekad mencari hadirat Allah. Tidak terlihat adanya rasa takut dalam diri Daniel. Nah, kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh para musuh Daniel sebagai dalil politik agama untuk membunuh atau membinasakan Daniel. Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang yang memusuhi Daniel tidak dapat mencari kelemahannya. Oleh karena itu mereka menjatuhkan Daniel bukan lagi di titik lemahnya, melainkan di titik kekuatannya, yaitu hubungannya yang intim dengan Tuhan. Dunia memang mencari-cari kelemahan kita karena ingin menjatuhkan kita dengan berbagai cara. Sebagai manusia yang terbatas, kita memang tidak luput dari berbagai kelemahan. Namun janganlah kiranya orang menjadikan karakter, kebiasaan buruk, perkataan yang tak pantas, dan sebagainya sebagai titik lemah kita. Bila memang harus ada yang disebut sebagai kelemahan, kiranya hanya iman kita kepada Tuhan, sama seperti Daniel. Seandainya ada konsekuensi yang harus kita tanggung, kelepasan Daniel memperlihatkan bahwa Tuhan tahu bagaimana membebaskan umatnya dari jerat maut dan bagaimana membuat musuhnya dihukum. Untuk itu mari kita terus mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari baru, pagi yang sejuk, pagi yang indah, di mana kami boleh bangun dari istirahat kami boleh menikmati hari pemberian-Mu. Bapa, pagi ini sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami mau mempercayakan hidup kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan anugerah-Mu. Mari Bapa, pimpin, sertai, dan berkati kami, agar hidup kami terus dapat memancarkan terang kasih-Mu di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, baik di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya, yang dalam beberapa hari ini mungkin masih mengalami kelemahan tubuh atau sedang ada dalam proses pemulihan kesehatan. Mari Bapa, kami mengundang kiranya Engkau yang akan memberkati mereka, memulihkan sepenuhnya dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dan mereka boleh tetap setia dalam iman kepada Tuhan. Untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia atau mungkin mengalami penyakit yang sudah cukup lama, Tuhan kiranya berikan mereka pengharapan dan kekuatan untuk terus beriman kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari yang tidak mudah. Jemaat yang bergumul dalam relasi, pekerjaan, demikian juga untuk perekonomian, Tuhan kiranya memberkati satu persatu. Terima kasih, kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur. Biarlah hidup kami senantiasa ada dalam terang kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.